Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahma Mustika dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memberikan tips atau mengedukasi ayah dan bunda tentang anak tantrum. Benarkah akibat salah pola asuh? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pola asuh sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan sifat seseorang anak. Itulah mengapa penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan pola asuh yang ditanamkan. Salah satu hal yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh adalah kondisi anak tantrum. Tantrum merupakan luapan emosi yang berlebihan pada anak. Biasanya ditandai dengan adanya tangisan, kemarahan, berkata kasar, serta melibatkan aktivitas motorik seperti berguling, membanting benda, memukul diri sendiri, atau memukul orang lain. Lalu, bagaimana hubungan antara pola asuh dengan kondisi tantrum? Yuk simak lagi penjelasan berikut ini. Tantrum pada anak memang suatu hal yang wajar terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Tantrum biasanya muncul karena anak sulit mengungkapkan perasaannya atau ada suatu penolakan terhadap apa yang diinginkan. Penyebab tantrum bisa bersifat bawaan anak yang temperamental, stres, kelaparan, ketakutan, merasa khawatir, malu, serta kesulitan dalam melakukan sesuatu. Hal itu kemudian membuat anak tidak sabar dan frustasi. Orang tua perlu mengetahui beberapa penyebab anak menjadi tantrum agar dapat menyikapinya dengan tepat. Mempelajari pola yang memicu tantrum tersebut dapat membantu ayah dan bunda untuk bersikap sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, sebelum itu, hal terpenting yang perlu ayah dan bunda lakukan adalah bersikap tenang atau setidaknya berpura-pura tenang. Sebab, amarah ayah dan bunda tidak akan membuat tantrum anak mereda, bahkan justru dapat memperburuknya. Jaga intonasi suara ayah dan bunda agar tetap tenang dan datar. Lalu bertindaklah dengan perlahan. Seiring dengan pertambahan kemampuan komunikasinya serta perkembangan emosinya, tantrum pada anak akan berkurang hingga menghilang. Lalu bagaimana hubungan antara pola asuh dan tantrum pada anak? Ternyata, jika pola asuh yang diterapkan oleh orang tua salah, tantrum lebih sering terjadi atau bahkan lebih lama untuk menghilangnya. Misalnya, jika orang tua sering memarahi, membentak, memukul, maka perkembangan emosi juga akan berkembang ke arah negatif, sehingga ia sering menjadi tantrum. Sebaliknya, jika orang tua memanjakan anak, anak juga memiliki pelakuan tantrum manipulatif untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Pola asuh yang bisa mencegah anak tantrum. Orang tua perlu menerapkan pola asuh yang benar untuk mencegah anak agar tidak terlalu sering tantrum atau agar tantrum dapat berkurang sesuai waktunya, yaitu pada usia 5 tahun. Penting untuk diketahui, orang tua sangat berperan besar untuk mengarahkan dan mendidik anak dalam mengelola emosinya. Apabila orang tua sampai salah dalam bersikap, maka alih-alih mereda, tantrum anak justru akan semakin tidak terkontrol. Lalu, pola asuh seperti apa sih yang baik untuk mencegah anak tantrum? Pola asuh yang dinilai terbaik bagi anak adalah pola asuh demokratif. Pola asuh ini dilakukan orang tua berperan sebagai sahabat bagi anak. Orang tua dapat memberikan kasih sayang serta selalu mengkomunikasikan kepada anak apa alasan dari suatu aturan. Pola asuh ini, orang tua akan memberikan penghargaan terhadap perilaku positif anak dan hukuman untuk perilaku negatif anak. Namun, tentunya hukuman di sini bukan berupa fisik atau sesuatu yang menjatuhkan mental anak. Dengan pola asuh ini, perkembangan emosi anak akan menjadi lebih baik. Anak tidak merasa terpaksa melakukan sesuatu. Inilah mengapa pola asuh yang positif, yaitu pola asuh demokratif, baik untuk mencegah tantrum berlebihan. Nah, kini ayah dan bunda telah mengetahui hubungan tantrum dengan perkembangan emosi anak. Konsisten dan tetap tenang adalah kunci untuk mengatasi anak tantrum. Tenangkan diri ayah dan bunda sebelum menenangkan anak agar tantrum bisa teratasi dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah dan bunda tips ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.